Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal APISN dengan harga oli ya. Jadi API yang lebih tinggi itu nggak lebih bagus, harga ya lebih mahal juga nggak lebih bagus. Iya, penulis bahas API-nya dulu. Kalau sempat bahas soal harga. Jadi orang itu kalau beli oli itu selalu pilih API yang paling tinggi. Terus mereka itu berdasarkan dari rekomendasi pabrikan atau melihat dari yang ada di pasaran. API paling tinggi itu disebut paling bagus kualitasnya, paling sip. Apalagi kalau yang ngomong itu sales. Mobil sekarang, motor sekarang itu wajib pakai oli APISN. Kalau nggak gitu nggak sip gitu ya, karena kebetulan produk mereka itu sudah ditulisi APISN. Walau sebenarnya itu cuma tulisan, karena ya siapa ya yang sekarang ini masih melakukan uji oli API itu dibanding dengan produk di pasaran yang benar-benar bersertifikasi API itu bisa dibilang 0,01% gitu ya, hampir nggak ada. Jadi sekarang ini banyak pabrikan oli itu jualan oli ngaku-ngaku APISN, padahal API mereka sama sekali belum pernah melakukan, belum pernah diuji. Jadi mereka sama sekali belum pernah melakukan uji ke API. Jadi yang ngomong APISN itu kebanyakan cuma membual, bohong, ngaku-ngaku tok. Orang ngomong olinya sudah API itu sales ya, ngomong olinya sudah APISN itu bukan omongan yang bisa dipercaya. Karena aslinya APISN tersebut cuma ngaku-ngaku tok. Setara APISN itu ngakunya pabrikan. Jadi misalnya ya, penulis beli aqua, terus aquanya penulis taruh botol oli, di botol olinya penulis tulisi APISN. Salesnya pasti bisa ngaku-ngaku itu air punya sertifikasi APISN. Seperti itulah yang terjadi. Dan ya seperti itulah yang dipercaya oleh masyarakat. Memang ya ada alasan mengapa kok pabrikan itu memilih ngaku-ngaku nggak melakukan sertifikasi beneran. Yang pertama, biayanya sangat mahal, nggak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari jualan oli. Yang kedua adalah takut resepnya dicuri. Yang ketiga, apalagi ya, katanya itu adalah alat dari pabrik oli besar untuk menguasai pasar. Dan untuk bisa lulus standar API itu sulit ya, sulit. Yang terakhir, alasan terakhir ini yang sering dipakai juga ya, sulit karena standar API yang baru itu mengharuskan perlindungan oli itu dikurangi demi untuk alasan ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu yang dimaksud bukan pembakaran olinya jadi lebih sehat ya, bukan. Tapi aditifnya itu
diganti dengan aditif yang tidak merusak catalytic converter. Terus dibuat mengurangi kandungan sulfur, dibuat mengurangi kandungan apa SAPS, SPAS, sulfated as, mengurangi kandungan apa, mengurangi timbulnya abu sisa pembakaran. Nah, masalahnya ya, sulfur atau aditif yang mengandung sulfur itu merupakan aditif yang sangat penting untuk kemampuan oli. Jadi oli itu butuh aditif yang mengandung banyak sulfur. SPAS juga begitu. Banyak aditif di oli mesin itu yang menghasilkan SPAS. Jadi aditif deterjen, aditif EP, aditif extreme pressure. Pemirsa mungkin baiknya nonton video penulis yang menjelaskan aditif di oli ya, biar agak lebih paham. Jadi ada misalnya aditif EP, ada misalnya aditif anti aus, ada misalnya aditif deterjen. Aditif tersebut menyebabkan timbulnya kerak yang lebih banyak, menyebabkan timbulnya sisa abu pembakaran yang lebih banyak. Ini pertama menimbulkan keraknya itu mengurangi efisiensi pembakaran. Terus kandungan sulfurnya menyebabkan polusi udara. Terus kandungan kalsium menyebabkan kerak, menyebabkan pre-ignition, merusak mesin. Terus kandungan kalsium itu deterjen ya, aditif deterjen biasanya banyak ada di oli diesel. Terus kandungan abu yang tinggi menyebabkan knalpot buntu. Soalnya knalpot sekarang ini kan pakai catalytic converter yang lubang-lubang kecil-kecil banyak. Nah itu bikin knalpot cepat buntu. Kalau knalpot buntu ya otomatis udara ngalirnya berkurang. Udara berkurang ya pembakaran jadi terlalu boros. Kalau boros ya polusinya banyak. Ya terutama soal gitulah. Itu alasan pabrikan. Karena sulit untuk memenuhi kebutuhan, sulit untuk memenuhi requirement atau syarat-syarat dari standar API itu tanpa mengurangi kemampuan oli. Jadi pabrikan itu ada yang wis cuek, nggak nuruti standar API. Yang penting olinya bisa melindungi. Tapi tentu ada juga yang sebaliknya ya, nggak ikut standar API karena ya misalnya olinya itu ternyata bikin seal melar, ternyata korosi ke bagian logam tertentu di mesin, karena menimbulkan kerak, karena daya perlindungannya nggak sesuai standar, karena bahan olinya nggak jelas, nggak konsisten, ya kayak gitu-gitulah. Itu juga yang termasuk. Jadi ya repot ya, dari pabriknya sendiri itu standar API itu nggak kepake. Ada yang demi alasan yang baik, ada yang demi alasan yang buruk. Tapi konsumen maksa harus API ISN. Menurut penulis ini lucu ya, kacau. Wong dari pabrik olinya loh nggak niat, sengaja nggak ikutan standar API. Dari konsumen maksa-maksa mengagung-agungkan oli. Oh oli ini hebat sudah API ISN, oli ini hebat sudah
API SN ini oli yang paling bagus ini untuk motorku, untuk mobilku, ini paling hebat ini. Padahal ya standarnya palsu, tulisannya cuma tulisan tok, nggak ada sertifikasinya. Ya banyak orang ketipu lah, ketipu tapi tetap mengagung-agungkan ya. Ya itu dari standar API-nya. Jadi standar API itu sebenarnya bukan standar yang apa ya, standar yang bagus untuk perlindungan mesin. Ini penulis mau easy Shell ini kali pertama kali, biasanya nggak pernah ini ngisi bensinnya di mana nih. Reguler 16.000. Oh, apa aja yang ada? Super sama super aja. Oh ya, super. 16.000. 16.000 ya, Pak? Ya. Ya, ini barusan ngisi Shell. Kenapa penulis beli Shell? Karena penulis di tempat bensin yang biasanya sudah nggak jual lagi premium. Jadi premium itu sekarang digantikan dengan Pertalite harga premium, dan ini akan berlangsung 2 bulan sebagai masa transisi untuk menghilangkan premium dari Indonesia. Total lenyap, hilang sama sekali. Ini katanya kalau dari alasan pemerintah ya, itu karena untuk menuruti perjanjian Paris. Nggak ngerti perjanjian Paris gimana. Jadi tujuannya untuk biar Indonesia nggak jual lagi bensin oktan rendah. Katanya kalau oktan rendah polusinya lebih banyak. Ya sebenarnya enggak juga ya, karena oktan rendah itu biasanya kandungan energinya lebih tinggi. Sebuah ironi loh ngomong demi polusi, karena Indonesia sendiri bensinnya itu masih belum memenuhi standar polusi. Seperti belum pernah bahas ya kalau ada di vlog. Jadi di Indonesia itu standar bensinnya itu harusnya 10 ppm ya. Kalau menurut standar sulfurnya itu 10%. Tapi bensin Indonesia masih 10% sorry, 10 ppm. Tapi Indonesia itu masih 500 ppm. 50 kali di atas standar. Itu ya nggak bisa bilang apa-apa ya. Belum lagi euronya Indonesia itu standarnya kan masih 3, sementara negara lain-lain itu Eropa, India, Cina bahkan itu sudah Euro 4 dan bahkan sudah menginjak Euro 5. Yamaha NMAX yang baru, yang knalpotnya ada bentuk tabung-tabungnya atau aerox yang baru, itu kan jadi korban juga, jadi korbannya Euro. Jadi knalpotnya ada belendungnya. Nah itu sekarang knalpot bahkan termasuk motor klasik dari Harley Davidson, dari Royal Enfield itu belendung semua, ada belendungnya gitu. Motor Honda, motor naked, knalpotnya ada belendungnya semua. Itu Euro 5, efeknya Euro 5 ke knalpot. Entah mengapa kok ya Indonesia masih Euro 3, nggak jelas lah. Tapi gitu ya, pakai alasan premium dikurangi demi perjanjian Paris. Ya enggak lah, rasanya premiumnya dikurangi pengen menghilangkan gitu. Padahal sebenarnya juga dibilang dikurangi merupakan kata-kata yang nggak tepat ya, karena banyak pom bensin yang sudah nggak jualan premium. Orang cari premium itu sulit, apalagi di daerah. Jadi nggak jelas kenapa kok masih ngomong premium.
Secara kebijakan ya mungkin diomong masih ada, tapi orang cari itu sulit. Nah sekarang pakai Pertalite. Tadi maunya bahas oli, anggap aja yang soal api sudah lewat ya. Nah, terus ada premium itu pun nggak masalah, beberapa motor pakai premium selama orangnya nggak neko-neko, nggak buka filter, nggak pakai knalpot racing gitu. Pakai premium masih yang oke lah. Jadi premium dihilangkan nggak enak menulis itu. Mau pakai Pertamax warna biru itu ya, malah fuel dilution. Jadi waktu penulis mengalami fuel dilution, olinya kecampuran sama bensin, itu banyak yang menyarankan pakai Pertalite aja, jangan pakai Pertamax. Masuk akal juga. Kenapa kok Pertamax itu bikin fuel dilution? Karena Pertamax itu 10%-nya adalah etanol. Dan sudah jadi pengetahuan umum bahwa kalau bensin itu 10%-nya nabati atau mengandung bahan nabati, itu fuel dilution-nya lebih tinggi. Apalagi di motor NMAX yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat mudah terjadi fuel dilution. Parah banget jadinya. Penulis sendiri pernah dapat cerita dari yang punya Suzuki pun mengalami fuel dilution juga kalau pakai bensinnya Pertamina. Jadi pakai apa namanya? Pakai Pertamax turbo. Itu katanya dalam waktu beberapa menit gitu ya, oli sudah merah. Wah, ya. Bensin nggak layak ya. Jadi penulis ketika premium hilang, waduh, mau pakai bensin apa ini? Pakai Pertamax, fuel dilution-nya nanti parah nih. Soalnya pertama penulis dapat motor itu tahu sendiri. Motor dipakai dalam kondisi eco riding ya, setiap hari ya. Jalan nggak pernah lebih dari 70. Jalan sebisa mungkin dibuat 60. Itu bensin hitam, oli hitam banget ketika di drain. Udah gitu diganti sama bengkelnya, kan itu servis pertama. Diganti dengan Yamaha Loop Supermatic ya tentunya ya. Yamaha Loop yang warna biru botolnya, yang khusus NMAX. Penulis pakai kan habis servis pertama. Penulis pakai seenaknya lah. Kalau bisa 100 ya 100, kalau enggak ya wes enggak, nuruti jalur lah. Pakai seenaknya. Konsumsi bensin dari biasanya 45 km per liter sampai 50 km per liter saat eco riding. Jadi 40, sekarang ini 38, 37. Nah, dari konsumsi bahan bakar itu oli nggak awet. Saat itu masih full Pertamax terus ya, nggak awet. Olinya itu rusak dalam umur 400 km. Penulis drain karena menurut penulis suaranya kok kasar 400 km, dan ternyata olinya sudah hitam banget. Ya sejak itu penulis memutuskan kalau ganti oli sendiri aja, biar lebih yakin, lebih tahu kondisi olinya gimana. Parah loh, 400 km sudah hitam itu wes parah. Ya wes, terus jadinya penulis akhirnya ya mengikuti saran lah, disuruh ganti Pertalite. No way, pakai Pertalite sama premium itu lebih bagus premium kalau menurut penulis. Soal oktan yang kurang gampang, penulis pakai pro kapasitor, enak-enak aja tuh, nggak ngalami masalah pakai premium dengan pro kapasitor di NMAX ini. Kompresi NMAX 10,5 plus minus 0,5 ya.
Jadi pakai premium di NMAX ini enak kok. Penulis terakhir coba ya di tempat yang sama ya, kira-kira 19 detik kalau malam hari, 18,5 detik kalau siang hari lah. Lumayan kan itu, 0-100 km per jam, lumayan, masih standar lah, masih sesuai dengan yang lain-lain. Ya wes, itu adanya pakai premium, tapi ternyata premium hilang. Aduh mah repot, pakai pertalite mo. Yang katanya orang bengkel itu motor karbu loh, pakai pertalite, karbunya hitam, busi dibuka hitam, bahkan sampai mesinnya macet. Wah wis mo. Terus mau gimana terus? Mau Pertamax fuel solution. Penulis kepikiran pakai Pertamax turbo. Tapi kok yang ada yang bilang Pertamax turbo malah lebih parah fuel solutionnya. Waduh, parah. Terus penulis baru ingat bahwa setiap hari penulis itu lewat pom bensinnya Shell. Lah yang kenapa nggak dari dulu pakai Shell aja ya? Ya wes, sekarang penulis coba. Ini baru pertama kali penulis sisi pakai bensin Shell, nggak tahu gimana. Kalau dari sisi tarikan ini tadi belum sempat nyoba jalan 100 ya, penulis nggak ngerti lah. Akselerasi nggak tahu bedanya, tapi yang jelas ini terasa lebih halus. Getaran mesin terasa berkurang. Iya berkurang, cukup banyak lah. Jadi untuk tenaga nggak tahu, tapi ini halusnya kayaknya nambah ya. Ya situ impresi pertama penulis pakai Shell, dan penulis pakai bensin pinginnya reguler, tapi ternyata nggak ada, adanya cuma super atau power. Kalau nggak salah super itu 92 ya oktannya ya. Kalau yang power itu oktan 95 kalau nggak salah. Penulis nggak butuh oktan bensin tinggi, karena penulis yakin bahwa yang oktan bensin lebih rendah itu kandungan energinya lebih tinggi, dan motor penulis sudah pakai pro kapasitor sehingga kebutuhan oktannya turun. Ya, penulis pun cari yang oktannya paling rendah, bukan karena lebih murah, tapi karena penulis yakin kandungan energinya lebih tinggi. Ya nanti kira-kira sebulan ini pakai yang super dulu gimana rasanya, terus nanti yang bulan depan pakai V-Power, karena ya ini penulis ngisinya cuma sedikit-sedikit sih. Tadi aja ngisinya cuma 18.000, entah 18.000 dapat berapa, harganya 9.100 kalau nggak salah ya. Jadi penulis karena ngisinya sedikit-sedikit ya wis, harus sebulan lah kira-kira. Setelah sebulan nanti kan kira-kira wis sudah hampir 100% kandungan Shell super ya, Shell super. Nah terus sekarang kembali lagi ke mengapa kok harga oli mahal. Sempat nggak ya bahas soal oli mahal? Nggak sempat. Untuk nanti aja wis bahas oli mahal itu nggak pernah. Mengapa oli mahal itu belum tentu lebih baik. Balik lagi ke bensin aja, atau ke itu standar API itu. Nanti penulis akan coba ini, lihat spesifikasinya bensin super itu gimana. Mestinya ada di websitenya Shell ya. Kita lihat kandungan sulfurnya berapa, harusnya dicantumkan karena itu karena kandungan sulfur itu diwajibkan. Nah karena kandungan sulfur bensin itu dikurangi, otomatis dari pelumas harus bertambah. Mungkin kandungan Shell super ini sudah ada pelumasnya juga, tapi nggak tahu berapa banyak ya. Harus ada pelumasnya untuk ya ini, karena kandungan sulfurnya dikurangi. Kalau dari filling
pelumas yang ada di Shell ini agak bagus. Jadi kalau gas dilepas gitu terasa lebih licin daripada sebelumnya ini loh. Jadi penulis lepas gas itu engine brake-nya kayaknya rasanya berkurang gitu ya. Nih penulis nggak ngegas nih, engine brake-nya berkurang. Jadi masih lanjutan sama kayak orang depan yang kecepatannya stasioner, cruising gitu ya, kecepatannya konstan. Nih loh. Jadi engine brake-nya kayaknya berkurang. Engine brake berkurang ya, nggak perlu pakai bearing seater. Jadi bearing seater itu kan yang di bagian CVT ya, bagian per CVT-nya itu dikasih seater. Itu kan bikin pernya makin keras sehingga akselerasi nambah, top speed sedikit berkurang. Dan efek lainnya adalah engine brake-nya berkurang. Nah ini sudah mulai berkurang ini pakai shell cuma dikit ya. Nanti kalau lebih banyak mungkin lebih berkurang lagi. Ya wis, jadi bahas kemana-mana soal API itu jangan terlalu ngeyel lah pakai API. Lawang pabrikan saja sengaja nggak melakukan uji sertifikasi API kok. Dari usernya kok ribet cari oli API, padahal API-nya API palsu. Ini yang dicari apanya gitu loh. Mending beli apa adanya lah. Tinggal dicoba sendiri. Ngapain pakai standar api-apian gitu ya? Lalu pabriknya nggak melakukan uji coba, nggak bisa dipakai sebagai pegangan. Lalu nggak ada uji labnya. Ya wes, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.